Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ceritanya podcast malam. Masih bersama saya Bang Nuri Laksono sebagai host dan teman saya juga Imam Fauran dan narasumber Solih Riwaldi. Sebelumnya terima kasih Mas Solih sudah datang di acara saya dan acara Mas Imam dan teman-teman juga. Jauh-jauh dari Cilongok ya. Iya. Gimana perjalanan? Aman? Ya gitulah nerobos tadi. Enggak lewat semoga. Lewat mana? Sumur. Iya tadi. Sumur. Ya, video kali ini Solih akan menceritakan tentang pengalamannya yang jelas pengalaman tidak nalar ya, di luar nalar lah ya, tentang kejadian KKN. Ya boleh dibilang ya mistis gitu ya Mas. Iya, pasti kan kita ya apalagi yang mahasiswa lah udah pernah KKN kan. Ya silakan Mas Solih. Jadi aku apa gue sih? Terserah gue. Gue Terserah lah. Nyong yang kena. nyong. Gue apa? Aduh, ketemu anak tuh. Guys. Jadi gue waktu itu waktu itu aku KKN periodenya Januari Februari tahun 2020 dan bertepatan di sebuah desa. Tapi detailnya itu perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat dan Jawa Tengah. Enggak disebutin ini daerahnya. Kan sebutin, tapi inisialnya. Kenapa jenengan nggak mau nyebutin? Ya karena ini cerita horor ya. Ntar mau kan jadi kalau kesana kalian jadi takut atau gimana gitu. Takutnya kayak gitu. Enggak, bukan maksudnya ada cerita bahwa orang-orang sana ngomong, "Mas ini jangan disebarin" atau gimana gitu, atau gimana? Ya lebih ke menghargai sama adat istiadat sana juga sih. Masih sakral. Monggo Mas Solih. Jadi mulai dari awal perjalanan aja ya. Kita kan jauh ya dari universitas saya kuliah ke sana itu perjalanan kurang lebih ada 3-5 jaman lah. Kan bareng cewek juga, tapi biasanya sih 4 jam. Nah, kita itu ngelewatin yang namanya hutan-hutan. Nah, dan juga ada ya perkotaan, perkampungan, persawahan, pedesaan gitu kan. Nah, itu ceritanya mulai dari awal berangkatan hari pertama aja udah kerasa gitu-gitu loh, gak enak. Nah, itu awal kejadiannya banget itu di hari ketiga. Tapi itu udah dari hari pertama loh ya. Ada kejadian sesuatunya. Nah, itu terjadi waktu kita ada, kalau malam eval kan ya namanya. Eval. Ya, kalau kita habis ya. Proker. Habis proker tadi siang sama pagi itu biasanya kan malam eval. Nah, di situ aku kan kebetulan waktu itu jadi kormades. Nah, terus setelah evaluasi itu kan kita kejadiannya sampai jam 11-an lah ya. Malam 11-an gitu. Itu nggak pada langsung pulang loh. Langsung, kan ada posnya, kan ada 2, ada pos putra, ada pos putri, pisah. Nah, itu kita kalau eval di pos putri. Nah, karena nggak langsung pulang, jadinya mungkin karena kejadian kecapean atau gimana tadinya. Terus ada satu temen, dia itu pakai cadar dan pakai kerudung, itu posisinya kayak gini loh, sujud kayak gini, sujud. Terus juga waktu itu awan lagi cerita sama temanku yang lain, namanya sebut aja Berta. Nah, itu Berta itu sama aku, sebut aja ini disamarin ya namanya ya. Itu bilang kan kita cerita terus itu tiba-tiba yang tadi yang merunduk itu, yang sujud itu kayak gitu. Tapi kayak bukan Berta, itu bukan Berta. Bukan, aku lagi cerita sama Berta. Oh, enggak. Dia kenapa sujud? Kenapa jadi? Apa lagi sholat atau gimana? Oh, tiba-tiba Kelihatannya kayak lagi kecapean gitu loh. Tapi lagi ngumpul. Udah nggak ngumpul, udah pisah-pisah, kita ngelompok-ngelompok loh, ngelompok-ngelompok
waktu itu akun Dilaleh ada keperluan sama Berta jadi cerita-cerita. Terus di sebelahku itu ada itu namanya sebut aja Fanny yang iya. yang pakai kerudung itu, yang pakai cadar itu. Sebut aja Fanny. Itu kayak nangis tapi kayak gitulah. Ngerintih gitu. Iya. Nah itu sempat si Berta itu sempat dicurhatin sama si Fanny kalau Berta kalau aku nangis itu nggak ada suaranya loh. Itu sebelum ada KKN. Berarti kalau aku nangis ada suaranya ntar, berarti itu bukan aku ya gitu. Oh berarti itu temennya. Hah? Berarti Udah diwanti-wanti. itu udah diwanti, berarti yang di dalam itu bukan si Fanny. Oh. Atau sebelumnya emang si Fanny itu ya tadi pakai cadar sujud itu emang sebelumnya emang udah seringnya gitu atau gimana? Sebelumnya Makanya dia bisa ngomong wanti-wanti ke kalian gitu loh. enggak sebelumnya udah pernah kayak gitu. Tapi udah kayak gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Tapi semenjak di hari pertama itu dia itu mungkin ngerasa nggak enak atau gimana. Jadinya dia sampai curhat kayak gitu ke si Berta gitu loh. Terus si Berta langsung gercep loh, langsung dibilangin, digoyang-goyang yang, loh Fanny kamu kenapa Fanny? Gitu. Dia bilang ke aku kan, si Berta, ini Fanny kalau nangis ini nggak ada suaranya nih gitu. Terus tariklah semuanya. Tapi dialah ada cutting juga yang bisa kayak gitu, yang bisa netralisir. Kita kan ituin dulu, coba diakalin sama sembuhin dulu kan ya, didoa-doa dulu. Dan juga si cewek-cewek kan pada ketakutan tuh, akhirnya pada mengungsi ke Posko Putra. Terus yang jaga di situ yang cowok-cowok lah, sama si Berta yang dekat sama Fanny kan. Tapi itu posisinya udah sembuh berarti? Posisinya belum sembuh. Oh, masih kerintih-kerintih? Masih kerintih-kerintih. Sujud itu posisinya? Sujud terus? Sujud terus. Dan kita di situ enggak, Mas? Iya, berapa lama itu? Ya sekitar setengah jaman. Kenapa nggak nyoba gitu. nyoba diberdiriin, didudukin atau gimana gitu, nggak nyoba? Nggak bisa. Kenapa sih? Ya kan dia itu Kayak melawan gitu ya. kayak melawan gitu. Iya. Dan juga yang cowok kan nggak berani megang atau gimana kan. Iya. Ya Terus akhirnya karena setelah setengah jaman nggak ada hasil juga, akhirnya itu deh kita inisiatif minta tolong ke Pak Kades di situ. Nah, akhirnya Pak Kades dipanggil sama aku, terus datang Pak Kades. Akhirnya jadi ramai deh di situ. Warga-warga pada ke situ juga. Terus jadi tontonan. Ya, semoga sih jangan jadi tontonan ya, yang penting tontonan aja. Tapi akhirnya ntar jadi ada kejadian setelah itu. Jadi omongan lah. Iya. Gitu. Terus intinya didoain sama Pak Kades, terus entah doanya seperti apa. Enggak semuanya di situ, semua juga sih. Cuman yang perwakilan KKN cuman Mbak Berta Tok itu. Yang dekat sama Fanny itu. Yang lainnya pada ngungsi ke cowok putra semua. Terus setelah sembuh kan ditanyain maksudnya kenapa gitu ya? Kenapa gitu, sama nyainya, kok nyai sih? Istrinya si Pak Kades. Iya. Pokoknya itu Bu Kades. Jadi pokoknya hampir sanak-sanak tetangga pada situ lah. Kayak bukan tanya kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa bisa kayak gitu? Akhirnya dia cerita kalau udah dari hari pertama itu udah rasain nggak enak gitu loh. Waktu lewat jembatan apa namanya kita masih nggak tahu, tapi Perbatasan desa gitu ya? Perbatasan desa ya? Belum perbatasan desa sih, jembatan. Pokoknya kalau perjalanan 5 jam pasti kan yang menemui sawah, ada hutan, ada ini, ada jembatan, ada itu kan. Jembatan mana dia si Fanny yang tahu, aku sih nggak tahu tempatnya di mana, dan juga aku nggak tanya gitu. Yang penting
Fani sehat aja itu udah alhamdulillah gitu. Waktu itu terus juga dia curhat kalau waktu dia kesurupan itu sebenarnya sebelum kesurupan total itu dia sempat minta tolong loh, tapi aku sama Beta itu nggak tahu, nggak dengar juga dia itu apa selama sejam itu kan pakai kecadar itu dia posisinya tuh mangap gitu manga mau tolong apa gitu. Enggak, jadi posisinya dia minta tolong juga tapi juga posisinya nggak bisa mingkem gitu loh. Jadi mulutnya itu manga terus juga karena pakai cadar gitu jadinya nggak ada yang tahu gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya sembuh dan juga bilang ke temen-temen juga itu, tapi yang ngerasukin dia itu masih di situ, masih di beranda rumah loh. Oh berarti yang dia ngaknya tuh maksudnya dari jembatan dia udah kerasa. Iya berarti ke bawah sampai kesurupannya di hari ketiga itu. Berarti ke bawah dari jembatan sampai situ. Iya, jadi katanya si yang itu suka. Oh gitu. Karena suka jadi pengennya deket gitu, pengennya nempel. Oh gitu ya. Dan juga posisinya kayak gini nih, posisinya kayak rumah ini, pokoknya itu posisinya di situ si Fani nyapa kesurupan, nah itu beradanya itu di sini kayak gini. Nah itu dibilang tunjuk itu masih di situ itunya itu. Dan banyak banget. Oh berarti si Fani bisa ngeliat gitu ya? Bisa ngelihat iya. Yang jelas itu sebenarnya ya sosoknya ya. Poci. Sugus, permen sugus. Iya, terus lontong. Terus apa lagi? Lontong putih ya? Lontong putih. Yang jelas yang dia lihat sih itu, tapi yang lain ada, cuman yang mencolok banget yang itu yang kira-kira ada berapa? 5 atau berapa? Nggak tahu, pokoknya banyak. Wah. Tar dulu. Kayak mau ini ya, apa namanya, tawuran ya? Tapi yang jelas setelah itu dikeluarin itu si Poci itu masih mondar-mandir di beranda rumah. Bisa nggak digambarin lokasi apa ya? Kosan itu gimana? Maksudnya tempatnya gimana? Apa lokasinya itu memang sudah berbau-bau kayak ini ngeri nih gitu? Apa gimana? Bisa digambarin nggak lokasinya tempat kakaknya? Kalau katanya sih ya, juga tapi fakta sih. Itu yang tadinya ninggalin itu mbah-mbah dan Dilala itu udah meninggal. Dan akhirnya itu dikontrakin deh rumah itu. Yeah. Tapi kalau kabar-kabar burung sih yang lebih angker justru posko cowok sih. Oh malah. Poskonya aku sama teman-teman yang di bawah itu posisinya itu posko cewek itu di atas loh. Ntar dipisahin sama satu jalan. Nah itu baru di bawahnya itu posko putra. Posko cewek ini masih mending loh, masih ada WC-nya di dalam. Kalau posko putra itu WC-nya itu di balong. Oh iya keluar. Harus keluar, jadinya lebih ngeri juga lah ya. Ngeri sedep gitu. Oke. Ya, aku paham situasinya. Nah, berarti kalau misal posisi desanya itu masih desa banget atau udah kayak termasuk ada kota gitu. Rame atau gimana? Ya desa sih. Karena di sana rumah aja itu kamarnya aku di sana itu nggak ada pintu loh. Pakainya gorden kayak gini. Oh tirai ya mas? Pakai tirai. Oh, ngeri juga ya, langkah-langkahnya loh. Terus juga ya gitulah, aku di sana masih nimba. Oh masih nimba. Nimba juga. Sebelahnya juga ada kandang sapi. Ayam, kadang bebek, kadang kayak saya dulu kayak gitu juga. Berarti secara keseluruhan emang dibilang pedesaan berarti. Iya emang pedesaan gitu. Tapi pelosok nggak? Ya pelosok karena itu lika-liku loh, masuknya itu dalam lah, dalam sana gitu. Dari jalan raya nasional itu ada sekitar 500 meter mungkin. Oh ya, kan tadi desanya nggak mau disebut ya. Kecamatannya aja, kecamatannya apa? Biar yang lain bertanya-tanya gitu. Boleh nggak kecamatannya? Inisialnya aja lah ya. Kenapa sih? Kecamatannya kan nggak itu kan? Kecamatannya ya udah. Terus itu kan udah baru 3 hari ya langsung kejadian kayak gitu kan? Kejadian kayak gitu. Selanjutnya kan KKN kan 35 hari kan? Iya. Terus itu gimana? Selanjutnya itu mereka yang cewek-cewek diungsikan ke rumahnya Pak Kades. Oh iya. Pak malam itu loh. Terus
kan cowoknya kan ada 2 nih. Yang 2 itu jaga di posko cowok, yang 2 lagi aku sama temanku jaga di posko cewek itu. Jadi Jaga poskonya Fanny. enggak. Fanny Fanny bareng sama anak-anak cewek. Gitu. Tidur di rumahnya Pak Kades. Tapi posko tetap ada orangnya, ada yang jaga, yang cowok-cowok itu. Berarti dibagi ada yang di cowok, Iya. tetap ada yang di cewek. Ada yang cewek tetap karena posko cewek harus dijagain karena logistik di situ semua, Mas Bang. Tapi nggak takut, katanya kan masih berkeliaran di situ. Ya, Poci-pocinya itu pemain sugus. ya takut nggak takut sih. Ntar udah kejadian ini lebih anu lagi dari ini sih. Lanjut. Masih Itu berarti hari berikutnya atau masih hari itu? Apa kejadian yang Iya. selanjutnya? Iya. Ya selanjutnya dong. Kan habis itu jadinya itu kita semua sepakat bahwa maksimal evaluasi itu sampai jam 10 malam. Karena itu kemarin penanganan itu sampai jam 12 malaman lebih kan. Iya. Juga menghormati anak-anak cewek lah. Gitu. Jadinya maksimal setelah kejadian kesurupan evaluasi sampai jam 10 malam. Oke. Terus juga kejadian berikutnya ini horor nggak horor sih. Gimana? Jadi waktu itu kita kan habis dari provinsi yang lain. Ceritanya kita lagi yang cowok-cowok lagi pada main gitu loh. Oh iya. Biasa. Yang cewek kan nggak main. Main ke tempat kakak teman gitu ya. Enggak kayak teman. Terus? Cuman pada kepengen jajan, di situ kan nggak bisa jajan kalau di desa kita. Oh iya. Jadi kita jarak antara provinsinya aku sama ke provinsi lain itu paling cuma 15 menitan doang pakai motor. Iya. Ngelewatin jembatan. Jembatannya pelangi gitu. Ada 2 sih. Ya. Nah setelah dari itu pulang belanja jajan itu yang kita kan ketemu ke nganterin makanan yang anak-anak cewek titipin. Nah itu pada titip perwakilan kan ada yang ke depan si sebut saja Cika. Iya. Sebut saja Cika. Tapi yang belanja cowok-cowok itu semuanya loh, 4-4-nya semua. Oh iya. Nah, waktu itu bisa si Arif, sebut saja Arif, kayak denger ada suara-suara gending-gending gitu. Oh di mana? Di kejauhan, Tapi pas lagi di pos cewek itu. posko cewek itu. Tapi kalau di desa kan biasa. Maksudnya dengar-dengar gitu biasa ya kalau menurut aku juga loh. Tapi abis itu si Arif, aku, sama si Rizal, sama si Cika itu mencium bau pandan. Wow. Oh gitu. Bau wangi. Itu. Tapi nggak Kecuali- dengar gendingnya ya mas? Tapi aku nggak denger. Yang denger itu si Dan jadi itu Cuma toh. satu itu doang. doang, ya. Terus kejadian selanjutnya paling kejadian sama si Andi itu. Waktu itu kan mau pipisnya kan keluar kan Kebalongan Gitu. ya? enggak ke balong, kalau pipis kita cukup di sumur aja Mas Imam. Oke. Sumur di pipis. Ya ke Dekat. sumur itu dekat sumur gitulah kan, ada pembatasnya kan. Iya. Atau gitulah. Sumur di pipis ini. Berarti mandi pipis ya berarti. Ya pipis aja di situ. Iya. Terus gimana masalahnya? Itu posisinya itu kan sekitar jam 1 jam 2-an Malam. malam, Sendirian itu ya pipis. sendirian. Dia bilang aku. Terus dia itu kayak lihat kayak ada cewek diem aja di dekat kandang wedus Kambing. terus itu ceweknya tuh meneng baik gitu loh, Diem aja. diem aja Ya. terus dia pikir kan cuman pasti gitu, dia kan udah lama nggak lihat hal-hal ini lagi. Tapi dia bisa lihat. Dia sebelumnya pernah lihat Pernah lihat. pernah bisa, Dan dia menganggap itu lah udahlah gitu ya. Biasa gitu loh. bukan biasa tapi Oh dikiranya dikira orang. salah Oh, apa Something sih else gitu ya? gitu loh. Something Iya. wrong. Iya, terus that is not a ghost gitu loh, bukan hantu gitu. Ya, Terus ending of story-nya jam 3 dia kebelet pipis lagi. wow, dia beseran ya. Dia beser lah kalau itu dilalahnya. Nah, akhirnya dia kan pipis lagi, keluar lagi.
Nah itu si itu udah nggak ada. Terus endingnya dia, efeknya ke dia itu sama kesehatan loh. Itu disakit. Setelah itu dia sakit. Ya. Biasa Jadinya sih ya kalau izin. gitu emang. Iya, Tapi kalau biasanya gitu biasa Izin sakit. nikah aku ada lagi sih. Jadi dia juga pernah juga waktu setelah itu dia pipis lagi, itu dilemparin sama batu. Gokil. Nah, Sama sosok yang ada di pohon rambutan masnya. Banyak temen banyak ya. banget ya. Banyak temen loh maksudnya. Tempatmu lumayan sakral juga berarti ya. Tapi kenapa temenmu nggak minta Temenin gitu. gitu? Ya karena mungkin dia Riku sih sebenarnya. Kalau cowok-cowok lain selain aku sama dia Heeh. dan si Fendi itu biasanya kalau pipis ke atau buang hajat itu ke posko cewek gitu loh. Ntar duduk aja, ntar dibukain pintu ke WC gitu. Cuma si Andi doang yang kayak pemberani gitu ya. Dia berani gitu. Atau mungkin yang nunggu nggak suka ya. Iya, Kencang di mungkin. sini gitu. Bisa jadi. Akhirnya kan dia sakit sama dilempar batu kan sama yang. Udah malam juga Iya. gitu. Berarti di situ cukup banyak juga berarti. Ya? Ya cukup banyak sih. Malah katanya orang situ di situ tuh justru sosoknya itu justru anak kecil. Wah. Tapi aku sih nggak bisa ngebuktiin ya karena itu kata-kata orang sih. Kamu bisa lihat ya. Waktu itu aku lihat tapi bukan di situ. Oh iya. iya. Tadi sosoknya lain, Oke. lain ding. Terus setelah kejadian itu ada kejadian lagi nggak? Ada satu kejadian lagi yang bikin temanku sakit lagi. Itu waktu dia mau ambil wudhu loh. Jam berapa Ke itu? Itu cewek atau cowok mas? cewek. Oke. Jam berapa itu? Bro? Ya mungkin kalau nggak maghrib ya isaan lah. Hmm. Nah itu cewek. Iya. Dan juga di posko cewek. Oh iya iya iya. Nah dia kan mau ambil wudhu tuh. Nah itu posisinya tuh di sosoknya tuh di sanyo siapa? Pompa air. Pompa air. Sanyo Pompa air. merek. Ya pompa air waktu dia kan di tempat wudhu, pompa air WC. Oh iya, berdampingan gitu ya. Berdampingan gitu loh. paham, paham, paham. Nah itu ada sosok yang bungkuk hitam kayak kakek itu bayangan ini. Bayangan atau wujud? Ya bayangan. Dia bilang sih kayaknya bayang hitam kayak kakek. Hmm. Gitu. Pokoknya dia sampai terkejut-kejut karena itu pertama kali dia bisa lihat. Bisa gitu. lihat ya. Oh berarti yang nggak pernah lihat pun di situ dilihatin ya. Iya. Sosok Sosok kayak kakek di situ tuh. Sampai dia meriang juga. Nah itu sosoknya berarti ngelihat si ceweknya ya pas lagi wudhu gitu ya. Lihat atau membelakangi? Entah lah, pokoknya posisinya itu kalau wudhu si itunya itu sebelah kiri. Si apa sanyonya itu, Iya. pompa airnya itu sebelah kirinya. Dan dia lihatnya Mungkin dia lagi wudhu san yuk ke kiri mungkin jadi lihat ke sanyo itu Oh, jadi lihat Oke. halo gitu ya. Hmm. terus halo gitu jadi horor gitu. Berarti gitu ya. Sosoknya tuh nongolin, maksudnya sosoknya tuh ngeliatin terus imbasnya ke sakit gitu ya. Mm, Ada yang kesurupan juga tadi pertama ya. iya. Oh gitu. Dan mungkin ini sih ya kan rumah itu udah lama kosong gitu ya mas. Nah, mungkin jadi ada penunggunya mungkin gitu ya. Tapi biasanya ya kalau kayak gitu tuh mungkin karena tempat anak-anaknya tuh nakal atau gimana ya kakaknya bilang. Kamu itu pada nakal apa enggak gitu? Biasanya kan karena nakal akhirnya wah ini Zahidin lah nakal banget sih gitu. Nah sebabnya ntar ada di ending cerita, aku cerita. Terus juga ada temanku yang namanya Ella, itu dia kan lagi tidur, Mm-mm. dia itu kayak kebangun loh, terus lihat ke bagian itu logistik sama pakaian-pakaian lah. Iya. Itu Tumbukan-tumbukan ya. ada sosok yang lagi nongkrong kayak gini, putih, semuanya putih, Tapi nunduk atau lihat ke dia. kayak gini, kayak nunduk gitu. Oke. Bang. Terus Nah, dia berarti tidur lagi. itu Hah, yang dia bisa tidur lagi. Ya karena si cewek itu nggak tidurnya nggak di kamar ya cowok. Cewek itu pada tidurnya itu di ruang tamu, pada bertujuh itu pada jejer semua. Ya tapi kan dibalik kalau udah lihat kan takut enggak Iya, gitu langsung kan kayak bangunin siapa gitu kan enggak dia tuh tidur Enggak. lagi. Dia tidur lagi. Itu terbiasa mungkin iya ya. mungkin. Nah itu sosoknya cewek atau cowok mas? Nggak tahu tuh. Hmm. Kebetulan dia juga nggak lihat kelaminnya.
Jancuk. Juga ada sosok yang absurd lagi yang si Ella ceritain ke aku. Kalau sosoknya itu kayak naga gitu. Hah? Kayak naga entah apa gitu, tapi itu jadi berubah jadi bola gitu loh. Berubah jadi bola bercahaya. Apa kata anu itu? Orb. Oh bukan. Oh kalau orb kan yang kayak asap bola itu lah. Banaspati. Banaspati gitu. Abang apa ora? Iya merah apa enggak bolanya? Nyala api gue. Itu katanya kalau masuk ke itu lewat jendela masuk blood jadi berubah warna jadi putih gitu apa ya? Oh, Banaspati ya. Terus pas keluar lagi kan itu lagi merah atau apa? merah katanya. Ya, Oh iya mungkin Banaspati. ini Iya Banaspati itu. Juga ngiter-ngiter tapi di sekitar ruang sholatan itu loh. Aku merinding. Itu kalau nggak salah ya, itu kalau adiknya aku kan di luar Jawa, itu seringnya gitu juga. Itu harus ditunjuk itu katanya. Harus biar hilang loh, harus gitu intinya gitu. Tapi waktu itu Hilang, rame, gimana gitu aku lupa. rame orang, cuma dia doang yang lihat tapi dia nggak bilang apapun. Oke. Gitu sih. Dia bilang setelah Itunya. setelah aku mau bikin wet dia baru bilang. Oh gitu ya. Itu jadi ada kejadian-kejadian mistis yang keluarnya justru setelah hari H gitu loh. Dari apa itu? Hari H KKN, maunya ada yang aku taunya itu pas lagi KKN aku langsung tahu karena mereka cerita ke aku. Ada yang nggak cerita? Ada yang nggak cerita, tapi ceritanya di belakangan ya ada. Mungkin karena biar nggak takut ya. Iya, nggak pengen teman-teman yang lain takut karena udah banyak tekanan sih. Terus juga ada yang pinter, yang emang punya indigo juga ada. Tapi dia nggak pernah bilang atau dia? Ya, dia bilang sih kalau lihat pasar itu ada pedagang yang kepalanya enggak wujud gitu. manusia. Tapi kayak wujudnya. siang-siang atau apa itu? Ya siang-siang. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Katanya sih kalau itu pesugihan apa ya? Mungkin. Jadi bisa wujudnya bisa kayak anjing, Tapi emang bisa gitu emang? kuda gitu, kepala-kepalanya. Aku soalnya nggak paham juga gitu, emang bisa kayak gitu sih. Padahal siang-siang loh. Bisa jadi mungkin itu perwujudan ntar di Akhirat akhirat. ya. Iya. Perwujudannya apa ya? Perwujudannya yaitu Kepalanya. perwujudannya Yang dilihat, yang dilihat. yang dilihat ya kayak sebangsa kuda, kepala kuda, kepala babi, anjing. Itu beberapa pedagang atau gimana? Atau satu pedagang kok kepalanya ganti-ganti atau gimana? Ya yang tertentu tok lah. Iya, semuanya. Iya. Tapi aku baru tahu sih gitu. Dia juga kalau setiap malam Jumat itu nggak tidur di posko, Jadi pulang, harus pulang. kenapa sih? Karena ada yang berkunjung. Kemana? Ya yang pengen ketemu sama dia. Oh, Dia dia Gus takutnya apa? Dia Gus atau gimana? Pakai enggak sih, Temen dia yang- orang biasa. orang biasa. Cuman ada mungkin apa sih penjaganya apa gimana sih? Iya, Bahasanya iya, aku nggak iya. kurang tahu, kurang Iya, paham. iya. Tapi yang dia omongin gitu. Jadinya takut. Ntar yang sensitif yang lain kan dia kan sensitif. Kalau ada berbau sensitif apalagi datang gitu kan Iya. takut yang lain juga Kena gitu ya. siapa nih? ya sih gitu kan. Apalagi gitu ya. di pertama udah ada yang kesurupan gitu. Terus kalau yang lain sih, kalau dari aku sendiri, aku juga ada waktu itu di posko cewek juga. Posisinya Jadi gimana? posisinya maghrib, kita kan Hmm. nggak beli ya masaknya ya, makanannya kita itu masak sendiri di situ. Terus Terus itu posisinya kan lagi mau pipis dan pipis waktu itu di WC. iya. Tapi atasnya itu bukan seng kayak gini, atasnya itu Bambu. kayak Asbes, asbes, iya, ya asbes. Nah itu nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa, itu tiba-tiba duk 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 Di mana? duk 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 gitu di atas itu, di atas kepala. Terus waktu itu aku itu positive thinkingnya itu kucing mungkin ya. Hmm. Tapi setelah aku lihat ke kanan, di kananku kan di WC itu kan cukup luas ya dan ada jendelanya, dan jendelanya itu nggak ditutup tirai. Siapa lah jendelanya loh? Iya, jendela keluar sih, tapi posisi Jendela jendelanya agak keluar. iya. Kamu masuknya lewat jendela keluar. Jadi dari itu jendela. biasanya itu posisinya gimana ya? Masuk pintu. Di pojok. Oh, pojok. Pojok rumah. Dan ada sekatnya lagi loh, sekat WC. Oke.
Oke. Tapi juga ada sekat pemisah WC dan beranda rumah itu ada ternit lagi. Iya iya Oke. iya. Terus? Iya tahu. Nah itu posisinya sinknya yang di dalam WC itu posisinya seleher aku. Jadinya kalau aku lihat ke kanan itu tetap bisa lihat jendela itu. Terus. Jendela itu mengarah ke beranda posko. Nah di situ waktu itu poskonya itu hampir semua masyarakat di situ itu ada apa? Jaringnya loh, Mas. Jadi Mas Bangun tahu nggak? Kalau ada ayam, iya. rumah-rumah yang banyak ayamnya gitu, Iya. tahu diisingi kan? Oh Jadinya diengin ya. Jadinya- ngisingin. Jadinya ada itunya apa? Iya. Ya dikasih penyekat Dikasih gitu ya. penyekat gitu. Nah waktu itu kan maghrib. Nah itu aku lihat habis kejadian yang di jodok-jodok itu, aku lihat ke kanan kan. Nggak tahu kenapa aku lihat ke kanan ke jendela gitu loh. Why gitu, why? Oke. Nah waktu itu tiba-tiba ada sosok hitam. Itu aku lihat sendiri loh. Iya. Lompat dari yang teras rumah itu ke beranda yang suketan, yang rerumputan. Iya. Kan ada itunya yang Jaring-jaring. itu lompat bruk gitu terus gini. Hah? Itu semuanya hitam semua. Itu Itu- dia tuh gimana? Seposisinya ya mungkin semas Bangun, tapi lebih kecil lagi badannya. Dia joget-joget? Dan semuanya hitam semua itu. Joget-joget apa gimana? Iya kayak gitu kayak gini. Kok bisa joget-joget sih? Kayak gitu ke aku. Natap berarti. Natap. Tapi kamu nggak lihat mukanya? Apa lihat mukanya? Enggak kayak nggak ada mukanya kayak Ya kayak wujudnya bayangan kayak gitu ya. manusia, bukan kayak bayangan. Oh, kayak manusia. Itu wujud Oke. lompat Iya. hitam semua dan dia itu menari-nari kayak Ngeledekin gitu ya. kayak ngeledekin gue gitu loh. Setelah dari itu pas banget setelah yang dodok-dodok itu. Tapi kamu berarti nggak lihat mukanya atau apanya gitu nggak lihat? Pokoknya Aku intinya lihat sekujur hitam. tubuhnya tapi kayak nggak ada mukanya gitu loh. Hitam gitu ya. Hitam dan menges. Tapi tangannya kelihatan tangan nggak? Apa enggak? kelihatan tangan ya kayak gini. Tangannya hitam juga ya. Iya sekujur tubuh. Itu bukan orang itu, bukan orang asli. Ya aku positifnya itu mungkin itu Faisal si Fendi. mungkin kan. Oh, jahilin. Iya yang jahilin mungkin. Iya. Terus aku kan langsung dan juga dia itu Kamu temu dan jahilin. dia kan satu-satunya yang merokok kan si Fendi itu. Ah, Aku ngiranya itu dia ngerokok di luar terus nari-nari. dia nari-nari ke arah aku gitu loh. Terus setelah itu? Setelah itu aku kan langsung bergegas menuntaskan pipisku dari ke depan untuk memastikan bahwa itu Fendi atau bukan gitu. Dan ternyata Dan ternyata Fendi lagi makan di situ dan lagi curhat sama lagi kanda-kanda lah sama temen-temen. what the fuck, man? Oke. Tapi aku langsung tadi kamu ya gitu. Terus? Terus si Fendi dan temen-temen langsung Bukan Oh, saya, berarti- Pak, gitu. bukan saya Pak Kormades. Bukan saya, Pak. Gitu. Siap. Akhirnya yang lain juga ngeh sih kalau itu bukan orang gitu. Tapi setelah itu kamu masuk lagi nggak ke WC terus lihat lagi di jendela itu? Enggak lah, habis dia kayak gini terus twing gitu loh. Hilang gitu ya. Heeh. Tapi itu bukan anak-anak situ jahil, bukan? Maksudnya anak-anak penduduk situ gitu. Kalau jahil sih anak-anak di situ paling pakai itu sih Mas, pakai Center. senter yang laser gitu. Mereka nggak berani sampai segitunya Sama, kalau iya. mau ngerjain anak-anak KKN Tapi gitu. lucu loh sampai joget-joget itu loh. Tembok pendek. Iya. Nah habis kejadian itu ada kejadian lain nggak mas? Di ending KKN sih hampir-hampir ending. Tapi kamu nggak sempat sakit kan? Biasanya kan yang diliatin sakit gitu, kamu nggak? Alhamdulillah enggak. Berarti teman-temanmu aja yang Hmm. pada sakit. Terus setelah itu? Setelah itu kan teman-teman KKN pada pengen pergi ke salah satu rumah anggota KKN yang lain dan itu posisinya di pantai. Benar, Sekali. rumah anggota KKN itu mesti gimana? Pada kepengen itu loh, pada kepengen jangan di posko terus gitu. Dan waktu itu aku ngeyel gitu loh. Aku nggak entah kenapa aku pengen di posko terus Sendirian. sendirian. Gege ya. Jadi aku sendirian jagain posko cewek dan posko putra. Terus Pendek. Nying. Terus, oh kan karena apa sih?
takut loh apa mau izin tapi mereka perginya itu mari-mari. DPL aku kan terkenalnya keras ya karena dan juga Batu apa? iya keras batu. Galak ya, intinya galak. Ya galak dan nggak suka kabar-kabar burungnya, nggak suka kalau anak-anak KKN itu keluar gitu loh. Main. Jadinya daripada KKN sampai kosong dan aku sampai bilang ke Pak Kades dan DPL keluar, Mending kamu mending yang aku yang tinggal gitu. Jadinya selama sebulan penuh ada orang terus yang jagain di situ. Iya. Gitu. Terus ada kejadian apa tuh? Sendirian Terus di situ. sendirian di situ ini kayak wujud kayak enggak sih ya. Waktu itu jam 12-an dan aku kan biasanya kalau tidur itu kan lampunya semua dimatiin ya. Waktu itu aku enggak dimatiin. Karena takut. Karena takut. Biasa. Tapi itu tidur juga di ruang tamu, Mas? Aku tidur enggak di ruang tamu, kalau cowok-cowok tidur di kamar. Oke. Itu jam 12 malam itu tidur sendiri. Iya, aku nggak boleh tidur kan sampai jam ya pacaran lah sama seorang gitu. Siang, terus Video call syariah. Terus itu sekitar jam 12-an apa jam 2-an gitu, itu kayak ada sesuatu yang beraktivitas Sekelebat apa gimana? ya kayak klebat-klebat gitu. Tapi juga aku juga kayak ngelihat sama mata tapi kayak ngelihat sama batin gitu loh. Semakin lama semakin kayak jelas gitu. Tapi nggak jelas tapi nggak jelas. Benar-benar. Nggak lihat tapi lihat sama batin maksudnya. Ya kayak misalnya kayak gimana ya? Kayak kamu merasa kayak di dekat jendela itu ada sesuatu Orang, gitu Tapi loh. nggak lihat. tapi nggak lihat ke arah situ. Oh, gitu, Mas. Suges tapi Hmm. suges yang kuat gitu. Iya. Tapi kamu sempat lihat nggak apa gimana? Banyak feeling aja sugesnya. Ada nih gitu. Iya suges tapi begitu kayak Nyata gitu ya. ekspres kalau yang kelebat-kelebat itu emang iya. Terus habis itu? Terus habis itu kamu tahu yang kayak Spirited Away, tahu? Apa? Sosok di Spirited Away, Film apa? film Ghibli, harapan Ghibli Nggak tahu itu. Apa kayak apa? Jadi gimana, Mas, ceritanya? yang semuanya hitam, Hmm. terus ada itunya Apa? yang pakai topeng. Oke. Spirited Away, Topeng yang putih? topeng putih, Iya. iya. Tahu kan? Iya tahu. Udah Nah itu ya, tahu. kebayang kayak gitu. Iya. Itu kayak senyum gitu loh. Wah, merinding aku, Cuk. Dari Kamu senyum sini, kan dia pakai topeng dia. Ya, entahlah, pokoknya kayak senyum gitu, meringis gitu, kayak seneng tapi nggak lihat ke aku, lihatnya ke di ruang tamu itu, Oh. di meja tamu itu kayak ada sesuatunya gitu yang dia sukai gitu loh. Aku langsung curhat dong ke teman-teman KN yang lain. Pulang gitu. Nah waktu itu pada belum tidur, Duh, katanya dia lagi di posko apa lagi main lagi main main ke kan. pantai, iya. Akhirnya dia langsung balik ke situ. Nggak langsung balik lah. Terus pada nyalahin aku. Soalnya kamu nggak ikut, udah tahu posko angker nggak ikut gitu. Oke. Nah, sampean batu, sampean. Batu. Nah terus abis itu kan aku bilang ke teman-teman yang lain. Ternyata yang lain juga kayak gitu. Ada satu cewek yang ngerasa gitu juga kalau ada aktivitas di sebelah sini nih kayak gitu. Berarti itu Tapi bukan tikus, bukan apa gitu, tapi berarti wujud ya, benar-benar wujud ya. nggak tahu, tapi kayak aktivitas gitu loh. Iya, aktivitasnya ngapain itu aktivitasnya? Sliver kayak menyenangkan di situ, kayak hal ada sesuatu yang menyenangkan gitu. Situ priwe. Oke. Emang susah dijelasin sih itu sih. Tapi beraktivitas di situ ya. Di situ. Kayak satu sosok kayak jalan-jalan gitu ya, Mas. Iya. Oke. Gokil sih, benar-benar gokil. Terus aku liatin di situ ternyata si Ferdi itu Heeh. makan nggak diberesin gitu loh, Terus sampai jorok banget lah, sampai berjamur gitu. oh, nggak suka ya. ternyata Suka mungkin kita dapat gangguan karena ada yang jorok. Nah, itu pada nakal, pada Oh. jorong, makanya dinakalin. Dan ternyata Gimana sih korma dressnya? Iya sih. Nah terus di itu yang cewek-cewek itu juga, itu posisi tempat sampahnya itu kan pakai bag gitu ya, Trash bag. trash bag itu. Mm-hmm. Jadi sampai berjibun itu emang posisinya itu emang di dekat yang itu yang sering ada, Oh, deket meja ya. bukan dekat meja, dekat, kalau di Posko Putri itu yang dekat apa, dekat tempat wudhu justru.
Ya itu emang dari kamunya sih, teman-temannya juga pada jorok. Makanya kalau teman KKN harus bersih ya, Harus baik. harus baik juga. Alhamdulillah di sana kita sih kelakuan sih ya kayak gitu, paling merugikan diri sendiri ya, tapi Aman berarti kalau ya? ya, juga waktu terakhir sendiri ini nggak tahu ada hantunya atau enggak, tapi Kejadian terakhir kejadian terakhir nih yang paling terakhir ini yang paling terakhir ini kejadiannya. ya terakhir yang ngalamin itu aku sendiri waktu itu. Nggak suka sama kamu kayaknya ini. Nah itu kan kita ngadain syukuran. Nah setelah makan-makan doa-doa kan kita syukurannya bareng-bareng itu Sama anak-anak TPQ, ya ngaji. ya ngaji, tapi yang dekat-dekat aja sih. Dan juga tapi ada yang anak-anak yang rumahnya jauh banget loh. Oke. Jauhnya itu banget sampai mungkin sekitar 200 meteran lah. Dekat cuy. Terus Yang gading 200 meter deket cuy. dari sini ke 200 meter lagi Alfamart, Indomaret. dari sini ke jembatan itu. Mana? jembatan ya 500. Jembatan mana? Jembatan SMA 3. Ibaratnya iya kayak dari Ya, sini ke jembatan. 500 lah ya. SMA 3. 500 lah. Tapi itu jalannya itu berarti 500 ya. Iya. Nah itu jalannya itu lebih jauhan sana sih, karena itu ngelewatin Oh. sawah gitu, kayak lapangan juga. Bulak. Berarti Iya, bulak. bulak. Oh, udah. Waktu itu kan hari hujan dan itu posisinya mau maghrib loh, jam setengah 6. Selesainya entah kenapa bisa sampai selarut itu kita ngadain acara. Kayak khilaf mungkin ya. Nah terus itu kan semua anak-anak diantar pulang ya, sama Naik apa? anak-anak KKN Naik apa? pakai payung. Ya dekat-dekat dulu loh. Naik payung. Nah itu yang tadinya itu si anak satu itu sebut saja Fikri lah ya, Fikri, ya. karena dia cowok kan. Ya. Itu anaknya masih kecil loh, Iya. yang masih kecil, dan disuruh sama teman-teman yang lain dan juga aku suruh ntar pulangnya bareng Angsoli ya gitu. Kan sana pakai bahasanya bahasa Akang ya. Akang. Ang gitu, Oh, Ang. Angsoli. Terus? Terus udah dipilihin gitu kan. Hmm. Terus aku nganter-nganterin yang dekat-dekat dulu sama teman-teman yang lain pakai payung. Hujannya gede banget tuh. Terus kok waktu kita ke itu lagi, ke posko lagi, anak itu udah nggak ada. Pulang sendiri mungkin. Nah, waktu itu aku tanya ke anak-anak yang lain yang masih di situ. Tadi diantar Angsoli. Gimana? Dan aku bener-bener merasa ngantar anak itu. Dan si Fikri berarti gimana? Iya. Terus aku sampai deg-degan loh. Iya. Takutnya dia ke bawah apa? Iya. Iya. Apa kan? Waktu juga hujannya deras banget. Tapi kan kamu nganter-nganterin dekat-dekat dulu anak-anaknya. Iya, itu yang Nah, pakai Fikri motor suruh itu. nunggu. Iya, Nah, terus setelah balik Fikri udah nggak ada. udah nggak ada, dan kata temen yang lain Iya. diantar Angsoli. Padahal Jangan kamu nggak aku, nganterin. padahal aku nggak ngerasa nganterin. Terus sama siapa itu berarti? Berarti sama Terus siapa? aku pastikan kan Iya. ke itu. Ke rumahnya Rumahnya. ya. Nah, terus di sana itu aku ngeliatin itu yang karena lagi soalnya panik banget lah. Hmm. Itu aku kesana kan ke rumahnya. Teman Dan- Fikri ya. Rumahnya Fikri. Terus dia ketemu sama orang tuanya loh. Terus juga di sana entah kenapa malah kayak nggak hujan, tapi banjir di lapangan itu. Terus setelah ketemu sama orang tuanya? Sama orang tuanya, terus ternyata alhamdulillah si Fikrinya udah di rumah. Dan bener dianterin sama. Tapi aku waktu itu aku nggak tanya balik, tapi Nah, mereka harusnya- langsung, harusnya aku tanya ya, tapi mereka langsung bilang makasih ya Soli, kayak gitu. Ya, Sambil tersenyum semua. Dan itu yang bikin aku merinding adalah semuanya orang tersenyum waktu itu. Keluarganya, Ini ya. Kakek Ibu. bunsin apa ya? bapak, kakek, maunya kayak hampir sekeluarga gitulah. Fikrinya? Pikirnya di kalau nggak salah di rumah, tapi yang di dalam. pintu. Dalam. Dalam. Harusnya kamu tanya Fikri, kamu tadi pulang sama siapa? Gitu. Kang Soli kan? Wow. Untung ini ya makhluknya baik ya. Enggak Nganterin. apa? Iya enggak buat yang Jerumus atau lain. gimana. Gokil sih. Waktu itu juga sampai banjir sampai segini loh. Dan itu kalau sekalipun itu yang ngantar adalah orang beneran,
itu kayaknya nggak secepat itu loh. Kalau pakai motor aku pasti kesusul loh kalau dia pikir pulangnya sendiri gitu loh. Karena pasti lewat yang banjir itu. Atau temannya kamu yang nganterin? Nggak ada yang nganter. Karena anaknya banyak pada nganter pakai payung yang dekat-dekat dulu. Luar biasa Ajaib sih. sih, ajaib. Apa kamu bisa itu? Kayak Naruto. Kaki Bunshi no jutsu. Mungkin. Tapi alhamdulillah pulang ya anaknya ya, baik. Alhamdulillah pulang. Dan ya alhamdulillah kita juga bisa pulang dengan selamat lah. Walaupun Dimasukkan dikasih sosok yang aduh hai gitu ya. sosok ya kan. Ada makhluk hitam yang bergoyang ya. Istilahnya itu kocak banget sih. Oke sih, aku mungkin kalau aku jadi kamu takut sih, aku takut setengah mati lah, aku takut jelas itu. Sama kalau yang di itu apa? Juga ada pengalaman teman yang lain dua itu waktu mau lewat sawah itu entah kenapa jadi kayak film-film gitu loh. Apa itu? Apa? Jadi Berkabut. berkabut gitu. Padahal jam Paling jam malam-malam. mungkin di ketinggian, Enggak sih. Tempatnya di sana baru ketinggian. dekat pantai, Enggak dekat sawah. dekat sawah. Iya. Maksudnya daerahnya dekat pantai enggak atau Enggak. kok bisa berkabut sih? Kotor debu kali. Malah kabut. Atau mungkin emang di sana nggak ada penerangan. Kalau sama lah. Iya juga bisa jadi. Tapi yang jelas kalau di center pakai motor, kalau kabut atau bukan kelihatan itu sejajar semua loh. Gokil sih. Merinding banget mau. Seperti tempatnya kamu sakral juga ya. Asik sih. Tapi nggak ada kayak sajian-sajian itu nggak ada ya. Sajian enggak ada sih. Nggak ada. Tapi emang banyak sosok-sosok yang memang muncul ya. Menarik juga ya cerita KKN masnya ya. Menakutkan, menarik. Naik sih. Kan Tapi- ada yang bergoyang gitu loh mas. Iya juga sih. Tapi kalau aku ya takut lah. Gokil. Terus ada kejadian lagi nggak? Ya setelah itu enggak ada sih. Atau mungkin karena kita belum habis itu kan jadi pandemi ya. Nggak ketemu Atau lagi. mungkin akan ada hal yang lain yang kan itu belum semua karakter aku ceritain ya, belum pada curhat semua ke aku kan. Mungkin kalau kita adain meet up dan Iya. dicecer satu-satu kayaknya ada deh. Kamu. Kamu apa? Mungkin bakal ada sih kalau feeling aku. Tapi emang kondisinya di sekitar tempat poskonya Solih emang agak ngeri juga berarti. Gokil. Kendal berarti kamu menurut saya kendal juga. Amin sih. Pasti akan alhamdulillah. Emang gitu kuliah pahit manis ya gitu. Tapi luar biasa sih. Ini apa cerita yang menurut aku bagus. Bisa dicek juga di itu ya, Wattpad ya, sudah bikin ya. Iya, udah bikin. Di Wattpad ada, bisa dicek di Wattpad. Judulnya apa judulnya? KKN Desa Perbatasan. KKN Desa Perbatasan. Ya. Mantap. Setelah itu nggak ada lagi cerita yang setelah pulang itu ada yang ke bawah nggak ada ya? Alhamdulillah enggak sih. Tapi setelah itu, berarti setelah itu nggak ada lagi yang KKN di situ berarti karena pandemi ya? Karena pandemi iya. Dan kita juga nggak meet up lagi. Ya nggak ngadain meet up karena udah pada pulang. Juga kita kan KKN tematik dan KKN Posdaya. Harusnya Oh dua. waktu itu tapi kita dikasih uangnya itu kurang ya. Cuman Tidak cuma Anda, saya juga kurang. cuma itu. Nata kurang Nata ya? Banget. Nata kurang. Cuman paling cukup buat Posdaya. Itu kurang. Jadi tematik kita harus pemetaan lah iya. Juga harus ngejelasin ini berkembangnya itu kan di situ mau dijadiin desa wisata karena per rumah itu ada pohonnya, ada pohon belimbing. Jadi ntar wisata ke situ. Desa wisata ya. Jadi juga bakal ada apa? Danau-danau gitu. Berarti mau desa wisata apa itu? Desa wisata, agrowisata gitu. Agrowisata. Tapi kalau menurut saya itu
wisata horor itu. Desa wisata horor. Tapi itu Jen, nggak tahu ini kampus negeri kok Apa? nggak dikasih. Dan kalau seandainya kita disuruh KKN tematik juga harusnya harus ada dana tematik juga kan. Nah itu nggak ada, nol sepeser pun. Mungkin kita nanti bisa cerita lagi ya tentang KKN ya. Ya, Pendanaan KKN. pendanaan KKN Kalau ini kan beda ya. ranahnya ya. Itu pun hasilnya berulat. Ulatnya di air. Maunya kamu kan dikirim hasilnya juga kan waktu itu. Iya, ngambil. Ambil. Iya, ngambil. Nah itu aku juga dapet, tapi dapatnya hasilnya rusak gitu loh. Oh, Udah ada ulatnya, udah mulai mati. Juga horor cuy. Gimana kalau hasilnya mati semua dan prokernya nggak jalan? horor, horor. Kan horor lagi. Saya mengundang Anda itu horor juga. Aduh, mantap. Tapi kamu senang ya Pati KKN di sana? Secara keseluruhan senang, walaupun ada Ini itu, iya. Mungkin Apa? dari Mas Oli ada kesan atau pesan untuk penonton. Ya yang penting tetap semangat dan jaga kebersihan. Oke. Ya, kita cukupkan bincang-bincang bersama Solih dan Imam. Semoga video ini bisa memberikan pengalaman pastinya ya untuk teman-teman juga untuk kedepannya. Bahwa suatu tempat kita juga berdampingan dengan makhluk lain Harus tetap menjaga dan menghargai lah dan ya. menghormati. Iya. Ya, kita cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, salam kendel.